Inilah bukti bahwa Yesus atau Isa adalah seorang Muslim. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya. 1. Yesus melarang di Alkitab makan babi, Ulangan 14:8. Juga babi, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan, dan jangan kamu terkena bangkainya. Yesus Muslim, come on. Begini loh saudaraku mengenai perintah jangan makan babi. Saya mau bertanya, mengapa engkau mengutip dari Alkitab tentang tidak boleh makan babi, tetapi engkau tidak mengutip dalam pasal yang sama bahwa tidak boleh makan unta? Dan mengapa engkau menghalalkan minum kencing unta? Ada yang salah dalam dirimu, saudaraku. Gini loh, jika karena perintah tidak makan daging babi menjadi alasan Yesus adalah Muslim, maka seharusnya menghalalkan daging unta dan kencingnya justru membuktikan klaimmu itu hanyalah akal-akalan. Sebab di Ulangan 14 ayat 7 dikatakan, tetapi ini yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak, yaitu unta. Itu catat itu baik-baik. Diucapkan begitu loh, unta. Gitu loh. Ini daging babi tidak boleh kau makan. Daging unta kau makan. Apa yang salah dalam dirimu? Untuk saudara kita yang pikirannya belum mengerti mengenai hukum seremonial tentang makanan, perintah jangan makan babi atau unta, saya pilih babi dan unta untuk menyimbolkan tentang yang halal dan haram yang selalu ramai di negeri ini. Jadi begini ya, makanan adalah kategori hukum yang bersifat seremonial. Supaya saudara mudah pahami, saya akan ajukan pertanyaan untuk memahami apa itu perintah seremonial. Pertama, bisakah darah atau tubuh binatang menguduskan kita di hadapan Allah secara rohani? Lo jawab. Jawabannya ya nggak mungkin. Mana mungkin darah binatang bisa menguduskan kita? Pertanyaan kedua, mengapa dikatakan secara tersurat ya? Misalnya saya kutip Imamat pasal 4 ayat 2 dan 3. Dikatakan, katakanlah pada seorang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, dikatakan di situ jelas haruslah ia mempersembahkan pada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Pakai logikanya, mana mungkin lembu jantan muda bisa menghapus dosa? Berarti mengenai mengorbankan binatang untuk menghapus dosa adalah sesuatu yang bersifat seremonial. Saudara harus pahami. Contoh kedua, ya tentang seremonial supaya saudara tahu, perintah untuk mendirikan kemah suci sebagai kediaman Tuhan, apakah perintah ini bersifat permanen atau sementara? Jawabannya cuma sementara kok perintah itu. Contoh ya, perintah Tuhan di Keluaran 25 ayat 8. Dikatakan, haruslah engkau membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah engkau. Begitu loh. Nah, ini perintah ini cuma bayangan, cuma gambaran suatu percontohan dari yang rohani. Ini loh pengertian seremonial. Makanya kalau kita baca itu Keluaran 25:40 tentang hukum seremonial itu dikatakan, itu cuma contoh. Bunyinya begini, ingat engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi seremonial itu bukan esensi, itu hanya contoh dari yang rohani. Loh, ini pakai pikiran, mengerti itu. Ya, supaya perintah mengenai makanan ini semakin saudara pahami, saya ajukan pertanyaan lanjutan. Apakah darah atau tubuh binatang bisa menajiskan manusia? Ya, secara esensi jawabannya tidak mungkin. Sama seperti darah atau tubuh binatang tidak bisa menguduskan kita. Sebaliknya juga, dia tidak bisa menajiskan kita. Ini berarti secara esensi bahwa makanan tidak ada hubungannya dengan Allah. Kalau dihubungkan, itu hanyalah contoh. Ya, melalui kehidupan kita yang insani ini, melalui percontohan ini kita mengenal Tuhan. Gitu loh. Karena perintah Tuhan, saudaraku, jelas Roma 14 ayat 17 mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Jadi nggak ada hubungannya makan babi dengan sesuatu yang rohani, nggak berhubungan. Karena perintah Tuhan yang seremonial soal makanan hanyalah suatu percontohan, gambaran gitu loh. Sekarang aku ajukan pertanyaan secara esensi ya, adakah binatang yang haram? Ya tidak dong. Karena yang haram itu hanya hati manusia gitu loh. Roh manusia jadi haram. Kenapa haram? Ya karena berhubungan dengan iblis.
Itulah yang membuat haram. Babi tidak bisa berhubungan dengan iblis. Tidak bisa dia haram. Secara esensi tidak mungkin dia haram. Tapi melalui penggambaran ada. Namun tujuan esensi dari gambaran itu maksudnya menggambarkan atau membedakan antara manusia yang hatinya najis dan manusia yang hatinya kudus. Jadi kalau akal seseorang digunakan, dia pasti memikirkan hal ini. Mana mungkin ada binatang yang haram? Ingat loh, esensinya yang haram itu hati manusia karena dicemari setan. Sedangkan binatang tidak mungkin dicemari setan dan tidak mungkin dia jadi haram. Nah, Matius 15 ayat 17 ayat 20 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk melalui mulut turun ke perut itu dibuang melalui jamban. Itu tidak mengharamkan, tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati itulah yang menajiskan. Seperti kukatakan, setan cemari hatimu, timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dan lain-lain. Itulah yang membuat engkau najis. Sedangkan makanan tidak mungkin membuat seseorang najis. Gitu loh. Jadi darah, cairan, tubuh binatang tidak mungkin membuat kita najis. Itulah inti penglihatan Petrus di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 11-15. Pada waktu Tuhan memberi penglihatan, tampaklah pada Petrus ada berbagai jenis binatang yang haram, yang berkaki 4, yang menjala dan burung. Kedengaran suara pada Petrus, ayo Petrus, bangun, sembelih dan makan. Petrus mengatakan, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran suara kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram. Kesimpulannya apa? Nih, ini kesimpulannya, perhatikan ini. Manusia kalau percaya pada Yesus sebagai Allah yang datang sebagai Tuhan yang menyelamatkan hidupnya dari tipu daya dosa, kenajisan di dalam dirinya akan dihapuskan. Jadi dia tidak najis lagi karena darah Yesus menguduskannya. Selama manusia tidak percaya pada Yesus, hatinya tetap najis. Itu loh kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, seremonial kekudusan dan kenajisan sudah selesai. Karena hakikatnya sudah datang. Yesus hakikatnya sudah digenapi Tuhan Yesus. Jadi semua jenis kenajisan sudah dihapuskan oleh Tuhan melalui kematiannya. Jadi makanan tidak akan membuat seseorang najis. Karena kenajisan adalah sesuatu yang rohani, sedangkan makanan hanyalah untuk hidup yang insani. Inilah mengapa Kolose pasal 2 ayat 16 dan sampai 17 mengatakan, jangan kamu biarkan orang menghukummu mengenai makanan, mengenai minuman, mengenai hari raya, mengenai bulan baru, mengenai sabat. Semua itu katanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi jelas wujud hukum seremonial adalah Kristus. Sedangkan perintah-perintah seremonial itu, jangan makan ini, jangan itu. Semua itu hanyalah bayangan, percontohan, penggambaran. Kalau sudah digenapi Tuhan Yesus, mengapa engkau pakai contohnya lagi? Pakai penggenapannya aja. Jadi jelas siapa yang murid Kristus ya, siapa yang asbun, siapa yang mengaku Yesus adalah Muslim. Oh saudaraku, janganlah asal klaim, pakai dong ya akal sehat yang baik. Ya, hati-hati dengan ucapan kalian. Mengapa kalian selalu mengklaim Yesus Muslim? Ya, kejahatan di Indonesia ini begitu banyak dan kalian biasa-biasa saja. Tetapi mengenai babi, kalian selalu persoalkan. Padahal ada sifat-sifat yang digambarkan seperti babi, sifat-sifat yang digambarkan seperti babi, korupsi, perzinahan, ya, dan berbagai kejahatan di negara kita ini engkau biarkan begitu saja. Dan kamu mengklaim makan babi haram, makan unta dan minum kencingnya halal. Periksa Injil dengan hati yang bersih, karena engkau juga mengimani Injil. Jangan sembarangan ngomong bahwa Injil yang sekarang palsu. Aduh, jangan mau ditipu daya. Cek, periksa. Karena Injil, Jabur, dan juga Taurat engkau imani. Masa kau imani tapi tidak kau baca?